Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian masih diberi sehat walafiat, panjang umur, dengan harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, hari Rabu yang kemarin itu sampai kita ayat ke 86 surat Al-Baqarah. Inti yang saya terangkan Rabu kemarin itu bahwasanya kaum Bani Israel, kaum Yahudi di situ melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di mana larangan itu diantaranya tidak boleh menumpahkan darah, tapi larangan itu dilanggar. Kedua, tidak boleh saling membunuh, tapi oleh kaum Bani Israel, kaum Yahudi melanggar dengan saling membunuh. Sehingga di ayat 86 yang kemarin saya terangkan itu, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Jadi menjual akhirat untuk membeli dunia. Wa mal hayat fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Itu ayat 86. Jadi orang Bani Israel, kaum Yahudi itu tidak dapat keringanan besok di akhirat. Siksanya itu sangat pedih. Jadi berkaitan dengan azab, kalau kita membaca Quran itu ada kata azabun azim, azab yang sangat agung, yang sangat besar. Ada azabun alim, azab yang sangat pedih. Yang ketiga azabun muhin, azab yang menghinakan. Tiga-tiganya ini ya dilabelkan ke kaum Bani Israel. Jadi lengkap. Azabun azim, azabun alim, azabun muhin. Cuma ada satu yang dilabelkan kepada kaum munafik, orang-orang munafik. Di situ ada azabun wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina la amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim. Ya, di situ orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu lesan sama hatinya beda. Itu kalau kita perpanjang, perluas, terkadang kita juga kena penyakit munafik. Azabnya apa? Azabun alim. Azabun
alim. Makanya kata azab iki napa? Dilambangkan azab kubur. Nggih, enggak ada yang azab kubur, enggak ada musibah kubur, enggak ada. Azab kubur ini siksa yang tingkatannya paling tinggi azab itu. Tingkat levelnya tinggi, ditambahi lagi ada yang azim, ada yang alim, ada yang muhin. Jadi, para bapak, para ibu yang kula hormati, sekarang kita menginjak ayat ke-87 yang bawa Quran, monggo dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini ayat 87. Para bapak, para ibu yang kula hormati, kenapa di sini satu ayat ini ada nabi di situ dua? Di situ pertama disebutkan Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Oke. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa alaihi salam itu kalau jenengan ranking itu pertengahan nabi. Nabi insya Allah yang ke-15 atau yang keberapa itu, pertengahan. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW Nabi Isa. Loh, ada apa dengan Nabi dua ini? Ya, kok Nabi Musa, lah kok muncul moro-moro Nabi Isa? Ya, kok Nabi Musa kemudian Nabi Isa. Ya, mari kita oncek satu persatu nih perkata. Walaqad ataina, di situ qad ataina niku sungguh-sungguh Allah napa? Memberikan Musal kitab yang namanya Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa kok Musa, Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebut di Quran. Nabi Isa, nabi yang paling sedikit disebut di Quran. Padahal ada yang paling sedikit, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling sedikit itu Kanjeng Nabi Muhammad, di atasnya itu Nabi Isa. Loh, ada apa ini? Yang terbanyak dan di atasnya Rasulullah rodo akeh titik disebutno, tapi rata-rata Isa disebut di Quran ini sedikit. Para bapak, para ibu yang aku hormati, lah zaman Nabi Musa alaihi salam itu yang terbanyak pertama kali masuk Islam, mengucap agama tauhid apa? Orang-orang penyihir, orang tukang-tukang tenun, pokoknya bab-bab pedukunan itu di zamannya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa suatu ada cerita singkat ya. Nabi Musa itu diberi mukjizat yang berupa tongkat, salah satunya itu. Tongkat ini jadi ular. Macam-macam lah. Kalau dipukulkan di air terserah. Dengan izin Allah bisa terbelah, bisa berubah warna, bisa airnya tambah banyak, bisa airnya tambah sedikit. Ini mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Lah diberi mukjizat berupa tongkat, para penyihir, para tukang tenun, dukun-dukun itu berkumpul. Loh, Musa kok bukti ini jadi nabi kok tongkat tok. Masih aku yang duwe tongkat. Aku yang duwe tongkat. Malah ada
perkumpulan perdukunan dikumpulno kabeh waktu itu untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Dikumpulno insya Allah jumlahnya kurang lebih 70 orang dukun yang paling hebat-hebat di Mesir. Ngumpulno kabeh melawan hanya satu orang yang namanya Nabi Musa. Kumpul mereka. Pun Nabi Musa di tengah-tengah, di putaran bundaran itu dikelilingi oleh para penyihir-penyihir. Tongkat para penyihir ini, dukun-dukun ini, dilempar di depannya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat ini jadi macam-macam tuh. Hewan-hewan yang berbisa. Hewan-hewan yang berbisa. Diuncalno situk tiap dukun nguncalno tekene dhewe-dhewe. Ono sing tampar, ono dadi ula, ono sing dadi hewan apa. Pokoknya yang berbisa. Nabi Musa menengahi di tengah-tengah. Nabi Musa santai. Jadi tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dia dicekel ngeten dan tengah-tengah bundaran dikelilingi para dukun-dukun sakti niku. Pun telas kabeh 70 dukun sing sakti. Lah ketua dukun, "Hai Musa, sekarang waktumu melempar tongkatmu." Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya dilempar ke atas, jatuh ke bawah jadi ular. Dukun 70 dukun ini kaget. Kenapa? Karena ularnya teman-teman ular. Tapi dukun-dukun tadi, penyihir-penyihir tadi, itu sebenarnya yang dilemparkan tampar, ada yang tongkat, itu sebenarnya tetap tampar dan tongkat. Cuma mata orang-orang yang melihat itu sudah kena sihir. Jadi seolah-olah tampar tongkat itu ular, padahal itu tampar tongkat sungguhan. Enggak jadi ular, enggak jadi hewan-hewan yang berbisa. Jadi matanya bisa dikelabui nih kan, penonton. Lah Nabi Musa melemparkan tongkat, kaget dukun 70 dari ini. Loh, ular temenan iki. Ular temenan. Bukan sihir ini. Bukan sihir, ini ular sungguhan ini. Udah selesai. Napa? 70 penyihir tadi akhirnya napa? Tobat kepada Allah, tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena zaman Nabi Musa alaihi salam itu 90% zaman pedukunan marak. Kesaktian santet marak. Ya, satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Waktu niku ada seorang perempuan yang memasak gulai kambing yang kesenangan Rasulullah. Kaum Bani Israel di situ, kaum Yahudi, ada seorang perempuan memasakkan Rasulullah dengan masakan yang kesukaan Rasulullah, kemudian dihidangkan oleh Rasulullah supaya apa? Kalau memang Muhammad itu nabi, rasul utusan Allah, tidak akan meninggal makan ini. Nah kan racun. Sebelum dimakan Rasulullah tahu. Ini tadi yang masak siapa ini? Tidak ada yang ngaku. Rasulullah langsung nunjuk ke perempuan tadi, sampean yang masak tadi, sampean campuri apa di situ? Racun. Betul, Rasulullah itu utusan Nabi Muhammad, utusan Allah. Wes roh dengan mata kepala sendiri, dengan mukjizatnya Rasulullah, tapi kaum Bani Israel, kaum Yahudi masih tidak mengakui Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Makanya kaum Yahudi itu sering disebut, kaum Bani Israel itu sering disebut di Quran, karena kendablekannya itu semoga menjadi contoh supaya kita tidak niru orang sendablek kaum Bani
Israil. Di ayat 87 dengan lihat yang akhir itu. Fariqon kadzabu wa fariqon taktulun. Kalau memang enggak suka kaum Yahudi, kaum Bani Israil, kalau enggak suka dengan orang yang memang kita enggak suka orang itu ke kita, satu difitnah. Sopo difitnah sampai ngenes mati. Saking kejeme itu orang Bani Israil. Makanya musuhnya ya Nabi Musa. Cerita-cerita di Quran, kitab-kitab Allah yang lain, Zabur, Taurat, Injil, bahkan di Taurat sendiri Nabi Musa itu enggak cerita banyak. Cuma larangan-larangan perintah Allah gitu tok kitabnya isinya itu Taurat. Bukan kayak lengkap kayak Al-Qur'an. Lah, cerita-cerita itu Nabi Musa itu banyak diceritakan di Quran. Jadi Nabi Musa itu seperti itu. Jadi kalau Nabi yang lain, Nabi Adam ceritanya cuma sekilas, itu pun ceritanya dipenggal-penggal per juz. Nabi Idris sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Idris itu kan ada Nabi lagi yang tidak disebut di Quran, Nabi Syed. Ya, Nabi Syed. Jadi Nabi banyak yang tidak disebutkan di Quran, tapi membantu perjuangan Nabi dan Rasul yang disebutkan di Quran. Coba jangan bayangkan. Saya belum melanjutkan tadi ya. Nabi Adam alaihi salam. Oke, Nabi Adam alaihi salam. Niku jarake kurang lebih kali Nabi Idris. Hampir 1500 tahun. Jadi setelah Nabi Adam itu umur hampir 1000, Nabi Syed baru lahir dari kandungan Siti Hawa. Tapi Nabi Syed ini guru Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi yang disebut di Quran tertulis. Nabi Syed ini nabi yang tidak tertulis di Quran. Tapi ini gurunya Nabi Idris. Karena jaraknya setiap nabi itu yang disebut Quran itu minimal ribuan tahun. Kalau nggak dibantu oleh nabi-nabi yang tidak disebutkan di Quran, ya kewalahan. Karena meskipun jumlahnya orang dulu itu sedikit, tapi double P isok 100 kali lipat. Sehingga kayak di Indonesia kan ada level itu kiai. Yang bantu kiai siapa? Ya ustadz-ustadz. Ya ustadz-ustadz ini nabi-nabi itu yang tidak disebut di Quran, tapi bantu ya ini untuk membantu perjuangan agama Allah. Jadi ini yang bantu. Jadi makanya tiap pergantian nabi itu mesti ratusan tahun, bahkan ribuan tahun baru ada nabi ini. Nabi Idris, muncul lagi Nabi Nuh. Itu aja hampir 2500 tahun baru muncul Nabi Nuh. Lu kan suwe niku. Lah kalau enggak ada ustadz-ustadz yang bantu, ya umat siapa yang bimbing? Enggak ada. Ada yang bantu nabi-nabi yang tidak disebut di Quran. Makanya di dalam hadis itu wonten bahwa Nabi Nuh niku nabi Adam kedua. Nabi Nuh niku Nabi Adam kedua. Kenapa? Pas zaman Nabi Nuh niku wong diberseni kabeh, entek sak dunia sing nakal-nakal, tinggal sing jero kapal iki sing apik-apik, kurang lebih dan kitab niku 70 orang dan ditambahi hewan-hewan dan lain sebagainya. Tapi manusianya 70 orang. Lah, akhirnya Nabi Adam kedua ini yang bernama Nabi Nuh, kita lahir seperti ini. Berarti nenek moyang kula jenengan, mbah buyut kula jenengan ku biyen melok kapalin Nabi Nuh, nggih ngoten. Nggih, wong apik lho jenengan. Jenengan kawula wong apik. Kenapa? Lho sampe sakniki sok lahir. Berarti napa? Melok kapale Nabi Nuh sing 70 orang. Dene kok cek ndablek ya ilingo nenek moyang awak dhewe iku apik. Dipilih Gusti Allah, dipilih Nabi Nuh melok kapale Nabi Nuh. Akhirnya beranak pinang terus sampai
muncullah kula jenengan sakniki. Berarti keturunane wong apik. Umpama mboten nggih ilang awak dhewe gak muncul. Disabet kali banjir. Wong Nabi Nuh niku sing kali umate sing nakal-nakal niku dijuluki nabi yang paling gila. Lho, Nuh iku lho. Lah lapo gawe kapal iku nang ngene lereng gunung. Kapal ku nang ngene sebelahane laut ngono dadi enak ditarik. Kan dadi gila. Nabi yang paling gila. Umat sing dablek ngarani Nabi Nuh kok ngoten. Mangkel Nabi Nuh mboten gawe. Enten kan kitab hadis niku bahwa Nabi Nuh ngumpulno kayu-kayu sampai dadi niku kurang lebih 100 tahun dadi kapal. Nggih, enten sing kitab ngarani panjange kitab niku 15 km. Dawae 15 km pundi nggih iki? Mriki pundi Sidoarjo. Tawowo sakmono, tingkat 3. Lebare niku insyaallah pinten niku? Nggih, wow, kawet gawe dhewean, Pak. Gawe dhewean dicicil selesainya 100 tahun. Akhire pun enten wahyu perintah Allah, wis lebokno sing apik-apik dilebokno, termasuk sing boten katut bojone Nabi Nuh kali anak lho niku bojone mbek anake niku mboten dipilih kali Gusti Allah. Nggih, kali Nabi Nuh nggih mboten dipilih. Malah nenek moyang kula jenengan sedaya sing dipilih kan yo hebat iki. Nggih, hebat jenengan niku wong pilihan, makane hati-hati. Awak dhewe niku wong pilihan. Niku kembali lagi ke ayat 87. Bari kong kazzabtum. Lek enggak suka orang Bani Israel, wong Yahudi difitnah sampai jenengan ngenes sampai lan patine. Difitnah macam-macam. Wa bari kontak turu lek gak mati-mati difitnah gak mati-mati dipateni langsung. Iki tak fitnah gak mati-mati pateni langsung. Niku saking kejine kaya ngoten. Pokoke lek gak seneng, lek gak difitnah dipateni. Mboten kula sing ngomong niki gawe Gusti Allah ten Quran. Bari kong kazzabu wa bari kon taqatul. Dan iki atase nggih. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birrusul. Nah niki atase Nabi Musa niku kan sampai ndukur sampai Nabi Nuh, Nabi itu sampai Nabi Adam setelah rasul-rasul ini. Jadi Nabi Musa ini melanjutkan misi dan misi untuk berdakwah. Jadi saling berlanjut. Lah kak muncul Nabi Isa. Walaqad ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa yang muncul di situ, bukan nabi yang lain. Nabi Isa niku zamane wong sing seneng ngobat-ngobati. Zamane tabib, zamane kedokteran mata, telinga, napa mawon bab kesehatan niku zamane Nabi Isa. Sehingga yang banyak masuk Islam niku napa? Sing paling kathah nggih wong sing dinas sing kesehatan. Ya napa Nabi Isa alaihissalam meripat sing wuta sing buta diusap dadi waras. Mati dicekel tok ngene sikile tangane urip. Napa mawon sing temriku kan nonton wa ai napa niku bil bayyinat dikai tanda bukti-bukti mukjizat berupa mukjizat kepada Nabi Isa sing perbanyak di bagian kesehatan. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Lah temriku kan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Banyak mufasir mengatakan di situ Ruhul Kudus itu malaikat Jibril yang membantu perjuangan Nabi Isa selain mukjizat tadi. Jadi Nabi Isa itu hebat loh. Hebatnya apa?
wis dikei mukjizat macam-macam, terutama pinter nyembuhno penyakit. Kemudian beliau didampingi terus kali malaikat Jibril, mboten enten lho dengan Nabi Isa. Nabi Adam sampai mboten didampingi terus kali malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril itu dampingi terus kali Nabi Isa alaihi salam. Karena musuhnya jelas berat-berat. Musuhnya berat-berat, terutama yang banyak membunuh para nabi dan rasul itu kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Banyak dari kaumnya sendiri dia bunuh. Termasuk Nabi Isa alaihissalam niki dari kalangan Bani Israel. Nggih mau dibunuh oleh kaum Bani Israel, oleh kaum Yahudi. Akhirnya napa? Melayu nggih sing disalib disangkakno Nabi Isa alaihissalam. Nek ten Quran menyatakan napa? Diangkat ten langit. Jadi loro sing dereng disabut nyawane niki Nabi Isa kali Nabi Idris. Nabi Idris nggo pinter ngerayu-ngerayu kali malaikat Ridwan. Sering ngerayu malaikat Jibril, aku kepengin nang swarga. Kepengin kok dukno maneh ta. Gak apa-apa dono maneh. Akhirnya Nabi Idris diterakan delok enake surga. Nggih, diantar kali malaikat Jibril menemui malaikat Ridwan sing jaga surga, delok enake surga niku Nabi Idris gak gelem mudhun. Lho kok gak gelem mudhun. Dari durung sampai rowe dicabut. Niku mau nggih. Ya, Nabi loro niku jadi dicabut terus Nabi Isa kali Nabi Idris. Nanti persyaratannya masuk napa surga niku kudu mati dhisik. Makno besok didono malih, Bu. Didono malih Nabi loro niki. Karena tidak prosedural. Tidak prosedural. Nabi Muhammad mawon dicabut rowe. Nabi yang lain dicabut rowe. Maksud Nabi Idris sampai Nabi Isa gak dicabut rowe. Pasti Allah punya rencana besok dicabut, tapi ana peristiwa napa besok niku. Didukno malih nggih dicabut rowe baru persyaratannya terpenuhi. Nah niku wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Niki kayak kekuatan Nabi Isa alaihissalam. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Lah orang Bani Israel kaum Yahudi ini mengira bahwa besok Nabi akhir zaman itu dari kalangan kaum Bani Israel. Wah, padha mbek aku Bani Israel. Dia mengira seperti itu. Paling kok Nabi Rasul sing diturunno Gusti Allah itu Nabi dari golonganku Bani Israel. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Jadi lek gak cocok angkuh congkak sombong. Lek gak cocok wong Yahudi niku debat napa mawon, ngomong napa mawon lek gak cocok ambek karepe kaum Bani Israel, kaum Yahudi iku napa? Mesti takabur. Jenengan direndahkan, istakbartum, direndahkan. Iku mboten gelem mboten gelem kalah. Lah niki janjine kaum Bani Israel, kaum Yahudi besok wah engko lek teko dari kalangan Bani Israel nabi akhir zaman, wah engko aku bakalan bantu perjuangan Nabi akhir zaman. Ternyata kaum Bani Israel niki Bu, jenengan lihat nasabe sampai ke atas. Nabi sing hebat, pinter, lengkap pokoknya. Lengkap napa maneh dengan lihat. Nabi Daud. Sapa sing mboten serat Nabi Daud? Ya raja, ya pinter, ya cerdas, ya sugih, sembarange lengkap Nabi Daud. Arun duwe anak Nabi Sulaiman, lengkap pisan. Yusuf, ya napa mboten ganteng kaya ngono. Lengkap niki dari kalangan Bani Israel. Hebat-hebat. Jadi kaum Bani Israel, kaum Yahudi merasa itu tahtai lebih tinggi derajatnya daripada kaum Arab, bangsa Arab. Lek sing golongan iki Kanjeng Nabi Muhammad ditarik ndoko ten Nabi Ismail.
suku bangsa Arab. Lah termasuk di situ suku Quraisy, itu suku yang terpandang, yang terpintar di situ, suku yang terpandang di situ. Lah Kanjeng Nabi itu dari suku Quraisy. Tapi kaum Bani Israel, kaum Yahudi masih merasa bahwa kaum Bani Israel itu lebih tinggi tingkatannya daripada bangsa Arab. Baru muncul Bu. Nggih. Ya, muncul apakul lama ja'akum rasulum bima la tahwa. Loh, kok dari kalangan Bani Israel muncul dari suku bangsa Arab. Istakbartum, gak gelem nerima dak. Kak boten gelem nerima. Fabari kong kadzab itu mabari kon taktulun. Bahkan ayat 88 jenengan lihat di situ Al-Baqarah. Wa qalu qulubuna gulf. Qulubuna gulf. Hatiku tertutup. Sampai ceramai sampai nopo enggak akan terbuka. Lek nabine teko suku bangsa Arab. Hatiku tertutup, gulfku tertutup. Enggak bakal nerimo. Langsung terang-terangan. Ya Tuhan ya Allah, qulubuna gulf. Hati saya sudah terkunci. Saya enggak suka dari suku bangsa Arab. Ya Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Pun berkali-kali jenengan kula sampaikan, jenengan sampai saat niki lho. Coba jenengan ten gone internet dengan lihat pendapat kaum Bani Israel, kaum Yahudi tentang Nabi Muhammad. Jangan lihat di situ. Pendapatnya menyakitkan sekali. Muhammad itu dodol sayur. Muhammad itu siapa? Enggak kenal saya. Muhammad itu apa? Saya enggak kenal sama sekali yang namanya Muhammad itu. Sampai saat ini loh. Di bawah sampai saat ini. Niki, mboten percaya saking mangkel. Ya. Qulubuna gulf, hatiku terkunci. Enggak bakalan Muhammad masuk dalam hatiku. Bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilam ma yu'minun. Ya. Bakalan dapat laknat dari Allah karena kekafirannya, keingkarannya. Karena tidak beriman. Lah dan ayat selanjutnya 89 dengan lihat. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Datang rasul yang namanya Muhammad dengan membawa kitab. Temeriku Quran. Kitab di situ Quran. Ayat 89. Nggih, walamma ja'ahum, datang seorang rasul dari suku Arab ya membawa kitab yang namanya Quran, musaddiqul lima ma'ahum. Quran enggak menyalahkan Injil. Quran tidak menyalahkan Taurat, Quran tidak menyalahkan Zabur dan sukup-sukup yang lain. Quran bahkan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Yo kan enak kan Gusti Allah niku. Musaddiqul lima ma'ahum. Niki wahyune Allah kok ngoten. Jadi membenarkan bukan menyalahkan. Wa kanu min qablu yastaghfiruna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Lah jelas-jelas muncul nabi sing saking suku bangsa Arab mboten trimo. Wa kanu min qablu yastaghfiru. Yastaghfiru niku artinya apa? Jenengan lek mengharap-harap engko bae engko ditukokno anakku sego goreng, mengharap niku jenenge namine yastaftihu. Mengharap lek jenengan napa bakalan dikei anake ditukokno sego goreng. Wis yakin temen sampean. Wah kok sing nabi akhir zaman, rasul akhir zaman teko kaum Bani Israel, enggak mungkin teko liyane sebab kaum Bani Israel iki suku yang terkenal hebat. Nggih, Bani yang terkenal hebat dari yang lain. Ngleteke teko Nabi Muhammad suku bangsa Arab ngamuk. Nggih. Falamma ja'ahum ma'rufun fala'natullah ya 'alal kafir. Nggih. Terus lanjutnya mawon. Tutup sampai ayat 90.
Dan mriku ayat 90 ada kata-kata bi'sa. Nggih, bi'sa niku sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya. Lawan kata saking nikmat. Jenengan lek maos ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nikmat niku sebaik-baiknya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Lawan katai bi'sa. Bi'sa niku saelek-eleke saelek-eleke kaum Bani Israil, kaum Yahudi napa niku? Tarobihi ayyak anfusahum, menjual agamanya, menjual napa? Akhiratnya untuk membeli dunia. Ayyakfuru bima anzalallah. Ya, meskipun itu jelas-jelas niku dari Allah. Ayyunazzilallahu baghyan. Ini kan mereka kata-kata bagian. Bagian niku napa sih? Iri dengki. Nggih, iri dengki. Kenapa kok dilabelkan bagian niku ten Quran itu disebutkan insyaallah kurang lebih 6 kali. Yang terbanyak dilabelkan ke orang Bani Israil. Bagian niku iri dengki boten ati tok sing iri. Iri dengki ya napa sampeyan sok celaka. Iri dengki dicampuri action yang membahayakan, yang didengkeni. Jadi lebih tinggi dari iri dengki hasad. Nggih. Kan enten napa? Surat Al-Falaq niku. Hasad. Hasad niku iri dengki. Cuma iri tok ngene meneng to. Iku tangga duwe motor, aku kok sepeda tok menang. Ngene mboten membahayakan yang niku. Cuma dirasani tok nang ati. Cuma iri dengki. Aku iku paling utang sepeda motor iku gak cash paling. Niku mek ngene tok atine. Jadi cuma kalau bagian iri dengki dicampuri napa? Action ya apa sing didengkeni iku kena bahaya. Dan itu iri dengki ini berdodok niki kaum Bani Israil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah dawuh, apa urusanmu wong aku nyiptakno teko suku Bani bangsa Arab kok mosok aku mbok atur-atur, tergantung aku. Itu dawuhe Gusti Allah. Jadi Allah niku seolah-olah sadurunge ayat niki, Allah niku kok disetir terus. Seolah-olah disetir. Njaluk niki dituruti, njaluk niki dituruti, njaluk niki dituruti. Mulai awal pembahasan niki kan beberapa bulan yang lalu kan ngoten. Njaluk maem napa niku langsung oleh. Njaluk ngombe madu langsung dikeki Gusti Allah. Cling kabeh. Nggih. Koyok-koyok Gusti Allah disetir, tapi kok tambah suwe, tambah ndablek. Kali Gusti Allah langsung dingotenaken. Masih aku nyiptakno teko suku bangsa Arab katil apa? Iku kehendakku. Iku karepku. Ini dawuhe Gusti Allah. Mosok besetir teko Bani Israil. Jadi ternyata bukan Bani Israilnya saja atau suku bangsa Arab. Karena apa? Orang Yahudi ini Bani Israil niki napa? Boten karena suku tok, karena wis mangkel kali Kanjeng Nabi. Sifat-sifatnya pun ndablek. Nek jenengan sakniki ningali bangsa-bangsa Israel, ningali lho niku. Sekarang banyak para bapak ibu sekalian, jenengan ten Yahudi juga banyak sudah masuk di daerah Batu, daerah Malang. Sudah banyak loh Pak, jenengan pun dikira itu mereka ndak action, mereka action juga. Ya, bahkan dari seorang muslim bisa jadi Yahudi. Itu ada jenengan banyak itu, berita-beritanya udah banyak. Jadi pertama pada satu orang, akhirnya satu kampung Yahudi semua. Jadi adane niku beda-beda. Dia berapa tahun beda-beda. Kemudian sholatnya yang aslinya tiga kali dalam satu hari. Dia ada yang 2, ada yang 1, saenak udele dewe. Ada dulu ada yang trompet, ada macam-macam. Tergantung kesenangannya dewe. Karena dirubah-rubah.
Nah, Quran kan nggak bisa. Quran itu harga mati, nggak bisa dirubah. Oke. Para bapak, para ibu yang kula hormati, lanjutnya ayat itu faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka Allah memberi napa kemurkaan di atas murka. Nggih, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kemurkaan di atas murka. Ya napa niku? Murka di atas murka. Berarti Gusti faba'u bi ghadabin minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah zaituna nabi wa zalika bima asaw kanu ya'tadun. Itu ada ayatnya lagi niku. Jadi murka di atas muka. Walil kafirina adzabum muhin. Dapat label adab yang dihinakan. Muhin niku ngeten lho. Kalau jenengan membuang tikus di jalan. Nggih. Wis jenengan mboten seneng tikus. Danggone omah niku tikus tok akhire terus itu kecekel saking gregedene gak dibuatkan got, gak dikubur, digawa nang dalan. Jenengan tingali. Keplindes mobil, alhamdulillah. Jenengan seneng. Seneng. Keplindes sepeda motor, wah, akhirnya ceper tikus ini. Tapi jenengan bangga. Artinya napa? Jadi awak dhewe niku dihinakan kaya ngoten niku. Disiksa, tapi yang melihat ini tertawa, senang. Besok orang-orang Bani Israil Yahudi disiksa, disiksa pun manusia biasa. Para malaikat nih lho Pak, seneng, tepuk tangan nomor itu. Disiksa lho Pak, kaum Yahudi sing bangkang-bangkang. Ini kalau gambarnya tikus wow, diperindes, seneng rek, perindes seneng. Rumangsa lego. Nggih, lego. Lah niku dihinakan. Pun sampai kula panjenengan koyo ngoten, disiksa wong seneng kan. Wah, ayo terusno. Diwantem terusno kan dihinakan. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Nah, jenengan tingali setiap ada nabi, nama-nama nabi kalian. Sebenarnya mbak pakai iya kan bisa nih. Isa kan bisa nggak pakai iya. Musa dengan Yasan. Napa? Mesti enten ya'i. Jadi niki para mufasir niku belum menemukan. Iki maknanya apa? Musa. Umpama Musa sini didorong ini kan nggak apa-apa. Musa. Tapi itu enten ya ingin. Lek lugat sab'ah, qiraah sab'ah. Jangan lihat surat Ad-Duha. Wad-duha kan ya ingin. Wad-duha enten sing muni wad-duhe. Lah kemungkinan terus sebagian para mufasir Nabi Musa dengan tulisan Musa ada ayatnya di belakang itu dengan berbagai macam versi sesuai bahasa tiap negara. Bisa juga Muse, ya kan? Muza. Ada yang bisa Muza. Nggih, Muza. Lah enten tegone ini Salomon. Sulaiman. Yusuf. Lah, kalau ditarik di atas, Bu. Loh, agama kita loh. Akhirnya agama tauhid kan sama, nyembah Allah. Dengan tarik lah. Agama tauhid. Cuma di dalam periode Nabi Muhammad SAW itu kata-kata inna dina indallahil Islam, baru ono kata Islam. Kalau dulu namanya agama tauhid. Tauhid itu artinya apa? Menamakan menyembah Tuhan satu yaitu Allah. Nabi Isa agama tauhid. Mengesahkan. Jadi awak dhewe niku satu asline kok. Ya, coba jangan tinggal ini sejarahnya. Kemungkinan kaya yang Buddha, Hindu sing enten patung-patung ini ku
Bisa juga para nabi di situ. Kan nggak mungkin wong biasa gawe Borobudur koyo ngono. Kemungkinan nabi yang tidak tertulis di Quran. Para bapak, para ibu yang kula hormati, kita lanjutkan lagi nanti hari Rabu depan ayat yang ke-91. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alamin. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.